Nah, karena itu ini adalah nikmat yang besar, nikmat makanan, nikmat keamanan, itu merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Saya ulang-ulang demikian jamaah karena memang mungkin kita tidak begitu merasakannya karena kita mampu makan dalam keadaan aman. Dan kita akan benar-benar rasakan ketika kita kehilangan dua-duanya. Jangan sampai kita baru menyadari bahwa makanan dan keamanan ini adalah nikmat setelah kita kehilangan dua-duanya. Jangan sampai kita baru menyadari kalau itu adalah nikmat setelah Allah cabut nikmat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Khusus nikmat aman itu kenikmatan tersendiri yang bahkan seseorang yang memiliki harta tapi dia tidak merasa aman, maka hidupnya tidak akan tentram. Dia akan diliputi dengan ketakutan. Dan seseorang dikatakan tentram hidupnya tidak hanya kebutuhan duniawinya terpenuhi, tapi juga dia merasa aman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat keimanan, kenyamanan, keamanan yang kita rasakan. Karena itu adalah nikmat yang besar yang menjadi konsekuensi dari ubudiyah, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nikmat yang Allah subhanahu tatkala seorang hamba merealisasikan ubudiyahnya. Sebagaimana kita berada di tema yang kedua dari surat Quraisy ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya kepada kabilah Quraisy dan penduduk haram dengan Allah menjadikan mereka maupun mukimnya mereka di kota Makkah dekat dengan Ka'bah dengan keamanan. Maka yang kedua atau berikutnya adalah at-tadhkir bi'idhami ni'matil amn wa 'adamil khauf wa ni'matil syab' wa 'adamil ju'. Tema yang kedua dari surat Quraisy ini memperingatkan kepada kita akan agungnya nikmat keamanan dan nikmat rasa kenyang. Aman tanpa ada ketakutan, kenyang tanpa kelaparan. Sebagaimana firman-Nya, "Falya'budu rabb hadzal bait." Jadi demikianlah Demikianlah
kita membacanya dengan berhenti pada kata al-bait, akhiran ayat yang ketiga, supaya maknanya menjadi sempurna. Ya. Supaya isim mausul alladhi pada awalan ayat berikutnya, ayat yang terakhir, ayat keempat, itu tidak kembali kepada al-bait. Jadi kita pisahkan. Ya. Lain halnya kalau umpamanya kita sambung. Kalau disambung, maka alladhi ini bisa disalahpahami, ya, kembalinya kepada al-bait, rumah, hadzal bait, rumah ini. Padahal yang memberikan makanan kepada mereka, ya, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut, itu adalah Rabb hadzal bait. Allah, Rabb, pemilik rumah ini. Itu ya, ini ada faedah di dalam bacaan Al-Quran. Ketika membaca surat Quraisy, di ayat yang ketiga berhentilah. Sebagaimana memang sunnahnya di dalam membaca Al-Quran, berhenti pada akhiran ayat. Jadi di sini tepat ketika kita berhenti, falya'budu rabb hadzal bait. Walaupun mungkin nafas masih kuat, ya. Falya'budu rabb hadzal bait, berhenti. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, dan kita pisah, alladzi at'amahum. Ya. Di situ ada isim mausul, alladzi, yang ini kembalinya kepada Rabb hadzal bait, bukan kembali kepada hadzal bait. Jadi kalau disambung, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum ila akhir ayat, itu seakan-akan, ya, bahwa yang memberikan makanan kepada mereka dari rasa lapar, untuk menghilangkan rasa lapar, dan yang memberikan keamanan kepada mereka untuk menjamin dari rasa takut, itu seakan-akan adalah hadzal bait. Ya. Kalau disambung hadzal baitil ladzi at'amahum, itu tidak benar. Jadi sebaiknya berhenti. Di sini apa? Ya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, menjelaskan, ya, alladzi ini adalah sifat yang kembali kepada Rabb, sifat yang dimiliki oleh Rabb. Maka di sini fi mahalli nasbin, ya, walihada yahsunu an taqif, maka sebaiknya, memang baiknya berhenti tatkala kita membaca falya'budu rabb hadzal bait, berhenti. Ya. Di samping ini adalah apa namanya, akhiran ayatnya. Kemudian kita membaca setelahnya alladzi at'amahum. Ya. Sebab jika kau li'annaka law wasalta faqulta rabb hadzal bait alladzi at'amahum, kalau kita bacanya demikian, bagi orang yang paham, ya, bahasa Arab,
Orang yang mendengarkan tersebut akan mengira alladzi ini adalah sifatnya apa? Al-bait. Hadzal bait. Tentu ini maknanya sangat jauh, ya, tidak sesuai. Maka berhentilah. Ini faedah dalam kita membaca ini disertai dengan makna. Ya, membacanya dengan bacaan tafsiriyah. Ya. Walaupun ya, kalau dibaca dengan satu kali nafas, ya, tidak mengapa, cuman ya ini akan menimbulkan waham, ya, kesalahpahaman bagi orang yang mendengarkannya, seakan-akan alladzi ini kembalinya kepada apa? Al-bait. Alladzi artinya apa? Yang, padahal apa? Ini kalau alladzi at'amahum, ya, ini fi mahalli nasbin sifah li rabb hadzal bait, rabb hadzal bait. Dan dua ayat terakhir ini dari surat Quraisy ini mengandung kesimpulan yang bagus sebagai pelajaran untuk kita hari ini, bahwa nikmat keamanan, ya, itu merupakan nikmat yang besar yang menjadi konsekuensi dari ibadah yang benar. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Ada perintah kepada mereka, siapa? Penduduk Makkah, agar mereka itu menyembah hanya kepada Allah. Mereka itu menyembah Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mereka berbagai macam kenikmatan. Ya, Allah anugerahi ketenangan, Allah berikan keamanan dan kehormatan di antara kabilah-kabilah lainnya. Maka sudah seharusnya gitu ya, mereka itu menyembah pemilik Ka'bah saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya dari penghambaan, apa ubudiyah, ibadah yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, makna ibadah beserta dengan cakupannya. Apa konsekuensi yang didapatkan dari ibadah tersebut? Yang itu menjadi hak hamba. Jadi apa yang menjadi hak Allah kalau dipenuhi, maka ada hak hamba yang Allah akan berikan. Hak Allah adalah agar ia diibadahi hanya kepadanya, tidak disekutukan. Ya. Hak Allah agar apa? Diibadahi dan tidak disekutukan. Itu hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba. Dan hak hamba, ya, Allah akan menolongnya. Ya. Hak hamba yang akan didapatkan, ya, dari ibadahnya kepada Allah, tidak mencekutukannya, Allah akan jamin keamanannya. Dan itu korelasinya sangat erat dengan apa yang kita ikrarkan, apa yang kita ucapkan setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasti Allah akan menolong hambanya. Ya. Cepat atau lambat,
Allah akan jamin keamanannya, keselamatannya. Itu merupakan sebuah kepastian karena itu hak hamba yang Allah akan berikan. Ya, karena memang tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman falyabudu rabb hadzal bait ya alladzi at'amahum, maka hendaklah mereka itu menyembah, beribadah hanya kepada Allah, Rabb pemilik Ka'bah. Hanya kepada Allah, Rabb pemilik Ka'bah. Yang memang Allah itu adalah alladzi at'amahum min ju'. Allah pemilik rumah ini, Ka'bah ini. Itu yang menjamin apa? Makanan. Allah yang akan memberikan makanan, alladzi at'amahum min ju'. Memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Jadi di sini ada dua hal nikmat, ya. Ada nikmat apa? At-ta'am, makanan, dan ada nikmat apa? Al-aman, keamanan. Ini Allah. Karena yang sekali lagi, walaupun seorang itu bisa berusaha untuk mendatangkan makanan, bikin makanan. Di sini tentu banyak yang bisa membuat makanan, ya. Artinya bagaimanapun hebatnya kita di dalam membuat makanan, mendatangkan makanan, mulai dari belanjanya, ya, kemudian meracik bumbunya, apalagi Mas Fitra, Abu Rashid, gimana? Ya, ini pakar-pakar semua yang dibikin makanan. Apalagi yang ibu-ibu itu, ya. Bagaimanapun hebatnya kita membuat makanan, mendatangkan makanan, tetap itu semua makanan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan makanan, menjadikan makanan itu di hadapan kita. Itu bukan karena kita, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan makanan itu. Mulai dari kita dapat mendapatkan uang untuk kita belanjakan, untuk kita beli makanan itu, siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Sampai makanan itu terhidang, itu sama sekali bukan karena kehebatan kita. Sama sekali bukan karena kemampuan diri kita. Tetapi Allah lah yang alladzi at'amahum min ju'. Makanan yang pada akhirnya kita makan ini dapat menghilangkan rasa lapar. Ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Alladzi at'amahum min ju'. Ya kan jemaah? Ya, pada dasarnya Allah lah yang makan. Ya. Sehingga hilang rasa lapar dengan makanan yang kita makan tadi. Siapakah yang memberikan makanan? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lupa ketika kita makan kemudian kenyang, lupa sama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita makanan. Jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa kita ucapkan apa? Hamdalah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza, ya kan? Doanya begitu kan? Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Coba nak, ya ini nak Abdullah, coba apa doanya setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amani, ya, at'amani hadza wa razaqanihi, ya, min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan ini, dengan makanan ini, dan yang telah memberikan rezeki kepada aku min ghairi haulin minni wala quwwah,
tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya tidak menyandarkan rezeki yang Allah berikan ini kepada upaya dan daya yang kita lakukan. Kalau Allah tidak mengilhamkan kita untuk mencari, untuk mendapatkan itu, kita tidak mungkin mampu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan makanan dan mengatur rezeki kita, menjamin jatah rezeki kita itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi tauhid. Ya, merealisasikan ya ibadah sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Alladzi at'ama min ju'. Dan memang demikianlah ketika seseorang ya mendapati makanan untuk dimakan sehingga hilanglah rasa lapar. Ya. Itu menghadirkan perasaan demikian. Ya. Sudah semestinya seorang muslim menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang harus dimengerti, yang harus disadari oleh setiap makhluk, setiap hamba yang mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang tidak layak dipersembahkan penghambaan itu kepada selainnya. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Ini kalau diambil kesimpulan yang bagus, pelajaran yang berharga, ini menuntut kita agar wajibnya kita mensyukuri nikmat ya rububiyah Allah, nikmat penciptaan Allah, rezeki serta keamanan darinya. Jadi beribadah itu bukan lagi karena tuntutan gitu ya. Ya, karena ibadah itu dikatakan ibadah apabila disertai dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Ya. Dan di sini ibadah itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk mensyukuri nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Jadi sebagai apa? Syukran lahu, syukran lillah ala ni'matihi. Ya. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya, mensyukuri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat yang banyak ya, berbagai macam kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait, ini juga mengajarkan kepada kita wajibnya memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah semata. Wujubu ikhlasil ibadah lillahi ta'ala wahdah. Di firman Allah Subhanahu wa taala ini, falyabudu rabb hadzal bait ay wahdahu duna siwa. Ini mengajarkan kepada kita agar ibadah itu dilakukan dengan murni, dengan ikhlas, dengan memurnikannya, dengan ikhlas. Artinya ikhlasul ibadah lillah, kita artinya memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah semata. Falyabudu rabb hadzal bait. Baik, merupakan kenikmatan yang besar luar biasa yang Allah berikan kepada Quraisy, ya, di mana mereka di Mekah tidak merasakan kelaparan. Padahal kita tahu Mekah itu kota yang tandus. Kalau tidak percaya ke sana. Semoga
kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa pergi ke kota Mekah. Ya. Kalau kita baru masuki kota Mekah, ketika kita melewati tanah haram itu, yang kita dapati kanan kiri kita ini apa? Kalau ada gunung tidak seperti gunung kita. Tandus, gunungnya itu gunung cadas. Yang kita lihat itu bukan seperti gunung Panderman atau gunung mana itu ya. Indah gitu ya, hijau. Enggak, batu. Ya, kering, tidak ada tumbuhan. Dan memang sejatinya kota Makkah itu adalah kota yang tandus, kering, tanpa ada tumbuhan. Tidak ada seperti kita sungai, lautan, tidak ada. Yang seharusnya mereka penduduknya apa? Dengan kondisi yang demikian merasakan kelaparan. Namun mereka tidak kelaparan. Ya. Jadi mungkin kita melihatnya tidak sekarang ya. Kalau sudah sampai masuk kota Mekah, waduh, makanan itu banyak gitu ya. Allah terjamin ya. Kalau berangkatnya rombongan gitu ya, atau mungkin privat sama saya boleh gitu ya. Itu insya Allah jangan takut kelaparan gitu. Kalau di kota Mekah jangan takut kelaparan. Itu kota yang termasuk yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memohon kan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jaminan apa? Keamanan dan apa? Kenyamanan, ketentraman. Termasuk apa? Gimana? Makanan ya. Diberikan rezeki apa? Buah-buahan, ya, makanan dan buah-buahan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim, ya. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi. Kemudian apa? Rabbi innahum faj'al Rabbi ja'alni muqimas salati wa min sebentar. Gimana banyaknya? Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya, jadikanlah hati manusia itu terpaut kepadanya. Walaupun mungkin belum pernah ke sana, apalagi yang sudah ke sana. Ya. Rasanya hati ini semakin rindu untuk balik ke sana. Ya. Nah, ada pernah yang mu'alaf ya di Eropa gitu ya. Padahal dia belum pernah ke sana, tapi ada rasa rindu ya. Barangkali itu bagian dari doa Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah agar hati manusia itu terpaut ke sana. Ya. Baik yang belum pernah ke sana maupun yang sudah pernah ke sana, dia ingin kembali ke sana. Ya. Kalau dia tetap dalam keadaan hanif, ya, lurus, hatinya fitrah, maka hati ini sebagaimana yang didoakan Nabi SAW, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya. Berikan rezeki kepada penduduknya ya, dengan buah-buahan supaya mereka bersyukur. Atau di surat Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat. Tapi di situ ada syaratnya, man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi nikmat makanan, nikmat keamanan itu dapat diraih dengan apa? Keimanan. Nah, ini kesimpulan yang bagus yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa nikmat yang Allah berikan itu erat kaitannya atau berbanding lurus dengan keimanan kita. Makanya juga di sini falyabudu rabb hadzal bait, itu apa? Tauhid, keimanan. Ya, Allah mengaitkan
di sini ya, jaminan makanan, jaminan keamanan itu ada hubungannya, korelasinya dengan apa? Penghambaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keamanan itu merupakan nikmat tersendiri. Ya. Hari ini kita akan bicara dengan apa? Tentang nikmat iman. Aman. Ya. Jadi setelah kita bicarakan nikmat iman, ya, iman itu adalah nikmat tersendiri. Ya. Iman itu nikmat. Nah, dengan keimanan seorang akan dikaruniai apa? Keamanan. Aman itu juga nikmat tersendiri. Kalau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata ju' dan khauf itu dalam bentuk nakirah. Artinya menunjukkan itu kata tidak tentu. Menunjukkan Allah ya memberikan makanan dari rasa lapar dalam berbagai macam bentuk kelaparan. Allah memberikan keamanan ya dari berbagai macam rasa ketakutan gitu. Karena kalau kita perhatikan kata-kata ini ya, wa amanahum apa alladzi at'amahum min ju'in, bukan minal ju'i tapi min ju'in. Demikian juga Allah berfirman wa amanahum min khaufin, bukan minal khaufi. Ini menunjukkan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan untuk menghilangkan rasa lapar itu dari berbagai macam bentuknya. Tatkala Allah menjamin keamanan, memberikan keamanan dari rasa takut, dengan berbagai macam bentuk ketakutan. Dan rasa lapar dan rasa takut ini ada hubungannya. Orang yang lapar dan orang yang ketakutan itu sebenarnya dia berada dalam musibah. Ya. Ini dua hal ya, lawan daripada makanan dan keamanan tadi apa? Rasa lapar dan rasa takut. Orang yang kelaparan, orang yang ketakutan, dia biasanya tidak bisa beramal. Kalau orang itu kelaparan, ya, orang itu ketakutan, ya, maka biasanya la yastati'ul amal li dinihi wala li dunyah. Dia tidak mampu beramal. Dia tidak bisa mampu beramal baik itu untuk agamanya maupun untuk dunianya. Ya. Wal khaufu sababun lil ju'. Ketakutan itu menjadi sebab kelaparan. Wal ju' sababun lil maut. Kelaparan itu menjadi sebab kematian. Nah, karena itu ini adalah nikmat yang besar, nikmat makanan, ya. Nikmat keamanan itu merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Saya ulang-ulang demikian jamaah karena memang mungkin kita tidak begitu merasakannya karena kita mampu makan dalam keadaan aman. Dan kita akan benar-benar rasakan ketika kita kehilangan dua-duanya. Jangan sampai kita baru menyadari bahwa makanan dan keamanan ini adalah nikmat setelah kita apa? Kehilangan dua-duanya. Jangan sampai kita baru menyadari kalau itu adalah nikmat
Setelah apa? Allah cabut nikmat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Khusus nikmat aman. Ya, itu kenikmatan tersendiri yang bahkan seseorang yang memiliki harta tapi dia tidak merasa aman, maka hidupnya tidak akan tentram. Dia akan diliputi dengan ketakutan. Dan seseorang dikatakan tentram hidupnya, tidak hanya kebutuhan duniawinya terpenuhi, tapi juga dia merasa aman. Ya. Jadi nikmat aman itu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Maka jangan berharap, sekali lagi, ya, kekacauan. Ya. Jangan mengharapkan, ya, atau dengan beraninya, ya, menantang apa lawannya keamanan, ketakutan gitu ya. Jadi seseorang, sekali lagi, dia akan merasa tentram hidupnya kalau kebutuhannya terpenuhi. Tadi kebutuhan, kan ada kebutuhan perut ya. Ya. Karena ada orang yang saking laparnya akhirnya dia berbuat jahat. Ya, dia berbuat melanggar perintah Allah disebabkan karena apa? Terpaksa melakukannya karena kelaparan. Saking laparnya akhirnya dia apa? Mencuri umpamanya gitu kan. Berbuat kejahatan. Ya. Sekali lagi, seseorang dikatakan tentram hidupnya tatkala kebutuhan, ya, duniawinya terpenuhi dan dia merasa aman. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau SAW bersabda apa? Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu paginya, dia bangun tidur dalam keadaan apa? Sehat badannya, tidak sakit, sehat. Kedua apa? Aman pada keluarganya. Ya. Dia tinggal dalam keadaan aman, tidak terancam hartanya maupun jiwanya, dalam keadaan aman, aminan. Ya. Indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan yang dapat dimakan pada hari itu, makanan pokok. Ya. Itu kata Nabi SAW, itu sudah cukup. Beliau mengatakan apa? Seolah-olah dia memiliki atau dikumpulkan padanya seluruh dunia. Kadang kita saja yang mengeluh, atau kita yang terlalu khawatir dengan apa yang sudah Allah jamin. Kita ini dikatakan oleh Nabi SAW, hizat lahud dunya, faka'annama hizat lahud dunya. Jadi seolah-olah seluruh dunia itu telah dikumpulkan untuknya. Ketika seseorang itu apa? Bangun tidur, masuk di waktu pagi hari dalam keadaan sehat, aman, dan punya makanan yang dimakan untuk hari itu saja, itu sudah hizat lahud dunya, faka'annama hizat lahud dunya. Jadi sebenarnya kenikmatan dunia ini bagi seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Masa tidak percaya dengan sabda Nabi? Itu simpel sebenarnya. Nikmat dunia ini ya sangat simpel. Badan sehat, aman, tidak terancam, kemudian punya makanan. Ya. Siapa di antara kita yang bangun pagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman,
dan punya makanan untuk dimakan hari itu. Hampir kita semua alhamdulillah kan. Artinya kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya. Sudah. Seolah-olah seluruh dunia itu sudah dikumpulkan untuknya. Dan inilah sebenarnya hakikat ketentraman. Kita saja hatinya yang kadang tidak tentram. Ya. Kita saja yang mungkin ya tamak dengan dunia. Jadi seakan-akan ini nikmat ini nggak ada apa-apanya. Maka bagaimana seseorang itu akan merasa tentram hidupnya, ya, kalau dia tidak menyadari bahwa ya ini merupakan nikmat. Baik. Jadi intinya surat Quraisy ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau seorang hamba itu diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kemudahan, bahkan ya dia dapat bernafas itu adalah nikmat, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ini Allah nyatakan kepada orang-orang Quraisy, ya. Mereka itu diberikan keamanan dan kemudahan rezeki, sehingga Allah perintahkan mereka untuk hanya beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itulah ya hakikatnya dari ya ubudiyah yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama nikmat ya makanan dan nikmat keamanan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa bersyukur, untuk bisa mensyukuri nikmat-Nya. Ya. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina. Ya. Ya Allah, mudahkanlah, bimbinglah kami, berikan taufik kepada kami untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang Kau karuniakan kepada kami dan juga kepada orang-orang tua kami. Ya. Dan tolonglah hamba tolonglah kami hamba-hambamu ya Allah agar bisa beramal saleh yang Engkau ridai, dan untuk bisa merealisasikan ibadah yang Kau perintahkan. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa dan Maha memberikan ya kemudahan di dalam hidup ini. Dan Engkaulah yang Maha memberikan keamanan, keselamatan ya karena keimanan yang Engkau perintahkan. Demikian sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.